Selamat hari Minggu anak-anak. Wah, kita senang sekali. Ini sekolah minggu yang kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Pokoknya happy, senang hari ini. Tapi Kokorio ada di mana ya? Harusnya Kokorio yang berdiri di sini nemenin untuk sekolah minggu, pimpin sekolah minggu. Halo? Halo, Kokorio? Halo? Kenapa Kokorio anak-anak? Wajahnya gembira atau galau? Halo? Halo, Kokorio. Halo pagi kak. Itu sudah mulai loh, anak-anak sekolah minggu di rumah nonton kita loh. Ya maaf adik-adik, Oh, telat. kita yang harusnya gembira, kenapa wajah Kokorio nggak ada happy-nya sama sekali hari ini, kenapa? Gimana mau happy? Harus happy dong, kenapa? Kenapa Nih. nggak happy? PKR rusak, nggak bisa HP-nya? nyala nih. Tuh nggak bisa nyala. Oh, kenapa bisa rusak HP-nya? Kemarin, Kemarin kenapa? HP-nya kan dipinjam teman. Dia dipinjam teman, kan nggak apa-apa, balik lagi HP-nya. Ya nggak apa-apa sih, cuman nggak sengaja jatuh. Jatuh, Akhirnya rusak deh. rusak HP-nya. Harus buka counter HP ini. Oh, Mahal lagi gantiannya. mahal. Iya, ganti satu set. Ya, oh Nggak bisa alah. telepon nih. Halo? Nggak bisa. Jadi kita mulai nggak sekolah minggu, kita gembira nggak hari ini? Tadi kan katanya temannya nggak sengaja jatuhkannya, dan lagi pula masih bisa dibawa ke counter HP. Iya sih. Mudah-mudahan nanti cepat bisa benar lagi, HP-nya bisa dipakai lagi. Ayo, Bentar ya. tenangkan hatinya, minta Tuhan tenangkan hatinya supaya bisa gembira lagi. Hati yang kalau dirubah Tuhan menjadi gembira. Kita bisa mulai nggak sekolah minggu nih? Kayaknya bisa deh, karena udah mulai sedikit Siap tenang. nggak nih? Harus siap. Adik-adik di rumah, teman-teman sekolah minggu, adik-adik yang di rumah udah gembira. Kalau Karyo nggak gembira, tentu di rumah juga sedih ya. Oh, betul. Harus Gembira ya? Siap. Oke, tandanya kita gembira ya. Kita mau menyanyikan satu lagu yang akan membuat hati kita gembira. Apa tuh kak? Happy ya, happy ya. Pakai gerakan ya. Semua bangkit berdiri, ayo. Semua bangkit berdiri. Tanyakan happy ya, happy ya. Tangan ketiga. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat mengadakan sekolah minggu pada hari ini. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan memberkati supaya setiap anak-anak yang sekolah minggu di rumah maupun juga guru-guru yang melayani semuanya dapat memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita mau ngapain ya Kokorio ya? Mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kak, ada kejadian lucu. Kejadian lucu kenapa? Waktu kak Ini Ridho- pasti bikin happy nih. Pasti happy. Ah. Waktu sebelum tanggal 25 Desember. Sebelum tanggal 25 berarti tanggal 24. Sebelumnya lagi, Tanggal 23. Karyo lupa tanggal berapa? Nah, Ya, waktu itu kita masih ingat ya waktu bagi-bagi hadiah, masih ingat ya? hadiah ke anak-anak sekolah minggu. Iya betul. Oh iya, ingat. Ada yang ingat gak kita udah berapa bulan gak ketemu? Dari bulan Maret Kurang berarti lebih 9 bulan ya. Ya, 9-10 bulan. Dalam 9 bulan Hah? banyak yang terjadi perubahan. Perubahan apa? Perubahan anak-anak. Apa tuh perubahan? Ada yang tambah besar. Hah, tambah besar? Ada yang tambah lucu. Tambah lucu? Ada yang tambah Sama tinggi? Nah, banyak sekali ya yang tambah besar, tambah tinggi, tambah ganteng-ganteng, tambah cantik-cantik ya.
Boleh. Rindu jadinya ketemu anak-anak. Ya, jadi pengen ibadah bareng ya. Betul. Tapi kita harus bersabar. Mm-mm. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu yang tambah juga. Ya. Tapi bukan tambah besar, bukan tambah tinggi, yaitu tambah Cinta Yesus. cinta Yesus. Betul sekali. Ada gerakannya juga ya. Ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Sekali lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tia. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Senangnya loh kita bisa ketemu lagi nih walaupun cuma via online, cuma nonton dari YouTube, tapi luar biasa happy, luar biasa bahagia bisa ketemu sama anak-anak karena kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau dengar cerita, sebelum kita mau belajar, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama-sama ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kesempatan-Mu. Pada hari ini kami dapat kembali untuk belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tolong kakak sekolah minggu kami, Tuhan Yesus tolong juga untuk bukakan pintu hati kami, Tuhan Yesus tolong juga untuk buka telinga kami agar apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah cerita tentang apa ya? Tentang sebuah kentang. Siapa yang tahu kentang? Pasti tahu ya, di rumah pasti mamanya sering masak kentang. Waktu itu di suatu sekolah ada ibu guru yang bilang sama muridnya, besok anak-anak bawa kentang ya ke sekolah nih, bawa kentang kayak gini nih. Bawa kentang sejumlah dengan orang yang anak-anak benci. Misalnya nih, bencinya 10 orang, bawa 10 kentang. Bencinya 2 orang, bawa 2 kentang. Bencinya 1 orang, bawa 1 kentang. Nggak ada yang dibenci, nggak usah bawa kentang ke sekolah ya. Oke, besok harinya anak-anak datang ke sekolah, masing-masing bawa kentang ke sekolah, bawa kentang. Ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit, ada yang bawa 3, bawa 2, bawa 1, ada yang bawa 10. Ibu gurunya bilang, ambil kantong plastik, diikat tali kayak gini ya, terus dikalungkan dan masukkan kentangnya ke dalam kantong. Jadi kalung kentang. Wih, yang bawa 1 enak ya, ringan ya. Yang bawa 10 kentang, kau berat nih kalungnya nih. Ibu gurunya bilang apa lagi? Kalung kentang tidak boleh dilepas selama 10 hari. Wih, yang bawa 10 kentang sih 1 jam pertama sih santai bawa kentangnya nih. Santai kan, kemana-mana kan kuat. 1 hari berikutnya, kentangnya mulai terasa berat. 2 hari, 3 hari, 4 hari, kentangnya busuk. Bawalah tuh kentang busuk kemana-mana. Selain berat, apa anak-anak? Baunya keluar, ndak enak, bau busuk kan? Yang bawa kentang 10 merasa terbebani karena membawa kentang yang banyak ini tadi nih. Nah, aneh ya ceritanya ya, kok disuruh bawa kentang ya kemana-mana ya. Nih bawa kentang nih, banyak-banyak nih, aneh kan? Ya, namanya juga cerita ya anak-anak ya. Nah, dari cerita kentang itu tadi ada yang bisa kita
ambil loh pelajarannya anak-anak dari cerita kalung kentang ini. Nah, sebagai manusia wajar ya kalau misalnya kita merasa marah, manusiawi kalau misalnya kita merasa marah. Perasaan marah itu adalah suatu perasaan emosi dari dalam diri kita. Perasaan emosi karena sesuatu yang terjadi itu di luar dari ekspektasi kita, di luar dari yang kita mau. Misalnya nih, kita udah janjian sama teman kan jam 2. Tahu-tahu temannya datang jam 4. Marah boleh enggak? Boleh kita marah. Tapi ada tapinya. Kita marah dengan alasan, kita sampaikan kepada teman kita. Saya marah nih rasanya nih. Kamu janji tadi datangnya jam 2, tahu-tahu datang jam 4. Kan saya marah rasanya gitu kan. Enggak apa-apa, perasaan marah itu tidak apa-apa. Jadi kita sampaikan dengan alasannya kenapa kita menjadi marah. Tapi ada tapinya lagi loh. Jangan sampai kemarahan kita itu berlarut-larut. Iya, terus kita perasaan marah berlarut-larut kita simpan dan itu nanti menjadi kebencian. Itu tidak boleh. Kalau kita punya kebencian, terus kebencian tersebut tidak diselesaikan dengan baik, kita simpan dalam hati kita, itu bahaya loh anak-anak. Ingat ya, seperti tadi ini, kalung kentang ini kalau disimpan dibawa banyak-banyak tadi itu, ini anggaplah kentang ini sesuatu kebencian, orang yang kita benci. Kita bawa-bawa, kita simpan-simpan lama-lama. Bagus enggak? Enak enggak rasanya? Tidak enak ya. Jadi kalau kita mau benci, kita mau marah sama orang, ingat dengan kalung kentang ini tadi. Nah, terus kalau misalnya kita marah, kita benci sama orang, itu bisa jadi celah loh anak-anak untuk iblis pakai kita melakukan sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Ya, seperti yang ada di Alkitab. Anak-anak coba ambil Alkitabnya dan buka Efesus pasal 4 ayat 26. Ayo kita buka yuk. Efesus pasal 4 ayat 26 itu ada di perjanjian baru. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Udah dapat ya? Nih, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu yang kata Alkitab bilang ya anak-anak ya. Nah, ibu guru kakak juga tidak bisa menjamin kalau kakak ini tidak akan membenci seseorang atau tidak akan marah. Itu tidak bisa menjamin ya anak-anak. Tapi setiap kali kita memiliki rasa amarah, setiap kali kita mulai mau membenci kepada orang, kita bisa bilang sama Tuhan Yesus. Kita bisa ngomong kalau misalnya, Tuhan tolong bantu saya untuk memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Seperti ada di doa Bapa kami. Anak-anak ingat gak ada satu bagian di dalam doa Bapa kami yang bilang, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu ya anak-anak ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari si kalung kentang ini tadi apa anak-anak? Kita boleh marah tapi tidak boleh marah berlama-lama dan tidak boleh menyimpan kebencian. Kalau kita rasa kita mulai mau menyimpan kebencian, kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita minta tolong untuk Tuhan Yesus ampuni dan bantu kita supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yuk anak-anak, kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini kami dapat belajar bahwa kami tidak boleh membenci orang lain. Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk dapat mengampuni dan memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Berkati kehidupan kami, kehidupan orang tua kami, keluarga kami dan juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak jangan lupa ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Senang ya dengar firman Tuhan, cerita yang disampaikan oleh Kak Tia tadi menarik. Ada kentangnya. Itu kalau diibaratkan tadi itu segala apa perasaan yang buru-buru itu dibawa kemana-mana, lama-lama bisa busuk bau ya. Iya. Nggak menyenangkan. Nggak boleh tadi katanya Ya, tuh. semakin berat juga. Dicerita tadi nggak boleh marah-marah, nggak boleh benci-benci, nggak boleh terus menyimpan benci dan marah dalam hati. Kakak Rio, tadi awal-awal cerita HP, teman yang jatuhin HP-nya tuh masihkah marah sama dia? Tak boleh simpan marah. Yang namanya
manusia ya kak. Tak boleh simpan benci. Kak Rio akan mulai belajar untuk lebih sabar lagi, lebih memaafkan lagi, Ih, tak. agar tidak membusuk nih. Ih, bau kalau busuk. Belum mati. Iya. Wah, pasti anak-anak juga menjadi anak-anak yang baik, penuh kasih. Tidak ada kebencian, dendam, marah dalam hati. Coba Lagi- tanya kak, siapa di sini yang punya musuh di sekolah? Adakah anak-anak? Angkat tangan. Udah lupa ke Korea kan udah sekolah. Oh iya lupa kalau nggak punya teman. Kalau dalam rumah kali sama adik sama kakaknya. Oh iya. Kan terus tiap hari tuh ada pernah marah atau benci nggak ya rebutan mainan atau apa? Ada nggak anak-anak? Michelle, Oh, Rafa, Sofia. Keke, ada nggak ya? Apa lagi kak? Esther, semuanya aja kita sebut ya. Cukup. Banyak kak, tapi yakin anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang mau berubah lebih baik lagi, lebih baik. Tambah hari tambah apa tadi kak? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Betul. Kalau cinta Yesus pasti akan melakukan hal yang Good. baik, penuh kasih. Jadi kita akan menyanyikan apa sekarang? Yang tentang kasih-kasih itu loh, biar ada kasih selalu dalam hati kita, Koko Rio. Tentang KASI. Kasih. Kita mau menyanyikan lagu kasih. Ada gerakannya. Ada gerakannya. Berdiri atau duduk? Koko Berdiri Rio? dong. Oh berdiri. Oke, siap Koko Rio. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman dengan kasih Allah. Sekali lagi ya kak. Oke. KASI. Betul. Seperti kasih tuh. Tuhan. Tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman. Taman. Ayo Koko Rio, kita tutup di dalam doa. Ya, waktunya kita berpisah ya. Semua lipat tangan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan boleh menyertai kami di dalam sekolah minggu sampai akhir Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan berkati juga orang tua kami dimanapun berada, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berkati juga pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus yang menyertai kami sampai kami besar nanti. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak. Tuhan Sampai memberkati. ketemu minggu depan ya. Ya, sampai jumpa minggu depan.